Nggak usah takut. Tapi kita harus mengambil keputusan mencari Tuhan lebih dahulu. Ini hamba Tuhan, dia jam 11 telepon. Akhirnya saya bilang, Pak Yusa tolong. Saya sudah tidur. Saya bilang, Pak Yusa tolong. Ada apa? Istri saya berontak, kerasukan setan, mau loncat dari tingkat 2, mau bunuh diri. Kamu kan hamba Tuhan, saya bilang. Oh, di sini juga ada 3 hamba Tuhan. Lah terus ngapain? Kalau kita berdoa, diam setannya. Kalau kita amin, berontak lari. Berarti kalau amin, pegangi. Tapi kalau sudah kita sembahyang lagi, dia diam. Kurang ajar enggak setannya? 3 hari 3 malam. Bayangi. Lalu dia telepon itu hari keempat sudah loyo. Tidak kuat, matanya berat. 3 hamba Tuhan sudah tidak kuat. Sudah 3 hari 3 malam jaga istri, terus kalau sembahyang diem, kalau dilepas lari mau loncat. Bingung nggak? Lalu akhirnya dia tanya saya karena apa? Minta tolong ganti saya yang datang sana menjaga dia. Saya ya bilang, saya sekarang sudah ngantuk, suruh jaga istrimu, sembahyang semalam suntuk. Ya nanti malah saya tidur, dia loncat mati. Lalu dia bilang, Pak Yusa tolong dong Pak Yusa, saya sudah benar-benar putus asa. Lalu saya katakan, loh kenapa kok kamu nggak sadar bahwa kamu ini ditipu setan? Kalau kamu sembahyang, dia diem. Kalau kamu amin, dia ribut. Loh kenyataannya begitu. Loh kamu tadi sembahyangnya bagaimana? Saya bilang, saya sembahyangnya dalam nama Tuhan Yesus, saya usir setan. Lah ya lah terus, lah setannya nggak berontak tuh. Diam. Ya saya pikir sudah keluar. Lah terus, tapi kalau kita sudah amin, buka mata, berontak, lalu mau loncat. Lah terus, berarti doamu itu tadi di mulut atau di hati? Atau kamu percaya enggak? Loh, saya ya percaya. Itu bukan orang percaya. Ini loh saudara. Kalau engkau percaya bahwa doamu sudah dijawab, engkau tinggal santai. Benar tak? Kalau engkau datang kepada seorang presiden, lalu minta sesuatu, lalu presiden bilang, iya, kamu masih ngerengek terus. Coba sama ibumu saja kalau kamu minta, Pak, Ma, minta duit buat bayar kuliah. Ya, habis itu 5 menit datang lagi, Pak, minta duit buat bayar kuliah. Kaplok enggak? Sudah bilang iya, kan besok toh butuhnya bayar sekolah. 5 menit ngomong lagi, 5 menit kaplok kamu. Saudara itu kerap kali sama Tuhan begitu enggak? Sembayang, Tuhan, ini loh Tuhan, saya minta. Tuhan sudah dengar. Tapi 5 menit minta lagi. Tuhan, iya Tuhan, iya. 5 menit minta lagi. Sampai Tuhan bilang apa? Anakku ini anak raga atau anak pengemis? Karena keturunan gembel. Jadi terus paring-paring terus. Tidak boleh saudara. Itu pada waktu itu saya hanya ditelepon, saya katakan begini. Engkau percaya tidak bahwa doamu sudah didengar oleh Allahmu? Percaya. Kalau percaya, bertindak. Bagaimana? Lalu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, kamu doakan istrimu, pegang kepalanya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, engkau setan, keluar. Habis itu tinggal tidur. Lalu dia bilang begini, hah? Tinggal tidur? Ya. Lah nanti kalau loncat, ya mati. Nah jawabannya ya itu. Kalau loncat, ya mati. Ya loncat dari tingkat 2, tingkat 3, ya mati. Lah kalau mati itu tandanya Tuhan tak kuasa. Saya berkata, enggak percaya enggak? Tuhan didengar dalam nama Tuhan Yesus. Percaya. Jalankan. Ini kejadian sungguh loh. Lalu dia tanyanya apa? Gini, Pak Yusa, yang ngomong ini kok atau Tuhan? Wah, tanyanya jadi begitu.
Yang ngomong ini Tuhan atau Pak Yusak? Wah, lah ditantang gitu saya jadi bingung. Saya tadi ngomong Tuhan, saya lalu berdoa Tuhan. Yang ngomong tadi ini kau apa saya? Nah, saya jadi tanya. Sebabnya apa? Lah ini istri orang. Cek mati suruh ganti dia. Pada waktu itu saya mengatakan Tuhan, saya tadi berbicara dalam namamu. Lalu saya katakan, saya berbicara dalam namamu. Tuhan, engkau yang garansi. Lalu dia mengatakan, betul loh ya Pak Lisa. Engkau bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berkata. Baik, saya lakukan. Saya akan lakukan hamba-hamba Tuhan yang lain saya suruh pulang untuk tidur. Dan saya akan lakukan dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Pak Isa katakan. Kalau nanti istriku mati, awas kowe ya. Bingung. Lalu saya bilang, loh kamu percaya enggak? Percaya. Ya sudah, lakukan. Lalu saya tutup keletek. Setelah saya tutup, saya masuk ditanyai istri saya. Sebabnya apa? Saya sembahyang. Kenapa tuh sembahyang? Lah itu loh. Istri ini kerasukan setan mau mencolok. Dia bilang, saya tadi mengatakan suruh tumpang tangan, habis itu terus tinggal tidur. Lah kok ngomong gitu? Lah mbah Tuhan peduli ya. Gue istri mati, ya gue tak ganti no. Ya kok enak? Lah istri aku istri itu masih siok. Lah dia nak ganti gue ingat mana? Saya gue aku. Tapi percayalah Allahmu kuasa. Habis itu saya berdoa, Tuhan, aku sudah katakan dalam namamu, saya tidur. Enggak pusing saya tidur. Jam 5 bangun sembahyang, mulai setan ngomong, kowe, nanti jangan-jangan istri ini sudah mati. Madep saya. Oh ya, tadi malam aku ngomong itu. Terus saya ajak istri saya, yuk isuk aku minum. Kenapa? Lah, iya jadi dia itu mati mau repot. Makanya hati-hati ya. Kalau ada apa-apa itu cari Tuhan, jangan cari hamba Tuhan. Waktu saya datang ke sana, saya enggak bangun. Bingung saya. Lu kok kosong? Blok, udah dibuka-bukain. Semua enggak ada yang bangun. Saya pikir, istri saya bilang, kok kosong? Jodoh mati, gue rumah sakit. Jadi kok enggak, mungkin ketiduran, sudah 3 hari 3 malam enggak tidur. Saya gembrong terus akhirnya dibuka. Saya bilang, kenapa kamu enggak buka-buka sampai bikin orang deg-degan? Dia bilang, sudah 3 hari 3 malam enggak tidur, jadi enggak dengar apa-apa. Istrimu bagaimana? Tidur persis di pinggir jendela. Jadi pada waktu kamu habis doakan di tempat tidur itu, dia lari. Anda tahu, saya kan nurut Pak Yusa. Pokoknya saya dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dengan doa itu Tuhan. Setan kamu keluar, istriku selamat. Amin. Terus saya saking ngantuknya gedek saya tidur. Saya tidak mau lihat lagi karena nanti terpengaruh. Istriku mau lari, jadi saya tinggal tidur mungkur. Nggak taunya memang istrinya sudah jalan, lari ke pinggir jendela mau loncat. Tapi karena tidak ada yang merhatikan, setannya ngerti. Kok ada sih yang merhati? No, suaminya tidur mungkur, yang lain tidak ada. Dia setannya bingung, lalu keluar sendiri. Dia tidur di bawah jendela. Bayangin. Kita datang, saya bangunkan, dia bangun. Dia mengatakan, loh, aku kok tidur di sini? Enggak apa-apa, ngelindur, saya bilang. Udah, sana kembali lagi. Istirahat, saya bilang. Sembuh total. Ini saudara. Jadi kita harus mencari Tuhan, jangan cari hamba Tuhan. Jangan cari manusia, nanti engkau kecewa. Carilah Tuhan. Dan ini saya alami berkali-kali. Orang banyak datang selalu minta apa? Pak Yusa tolong, datang saya sakit tumpang tangan. Lalu saya katakan apa? Saudara itu tahu, aku ini seorang hamba Tuhan, tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, hanya punya Tuhan Yesus. Kalau engkau mau cari dia, engkau dapat segala-galanya.
Tapi kan engkau itu hamba Tuhan yang dipakai ambil risiko. Baru terakhir saya di Jakarta diundang seorang istri kolonel. Dia sakit 8 tahun. Saya diundang, saya mengatakan, Tuhan, apa engkau utus aku? Ya, kamu datang. Saya tanya, bagaimana kabarnya? Masih bicara sama saya. Bagaimana kabarnya? Baik, baik, Pak Isa. Tolong doakan saya. Aduh, saya bilang, kalau nanti saya berdoa dan Tuhan berbicara, engkau mau terima? Iya. Apapun juga? Iya. Saya berdoa, Tuhan, apa yang engkau kehendaki? Katakan, aku sudah di depan pintu untuk mengambil dia, menyambut dia pulang. Sayang. Coba, saudara. Saya apa enggak deg-degan? Tuhan, dia kepingin sembuh. Tuhan mengatakan, waktunya sudah tiba. Aku mau jemput dia. Sayang. Saya mengatakan, sekarang Tuhan. Iya. Amin. Saya kan ya diem saja loh. Lihat, tanya, bagaimana Pak Yusa? Bagaimana coba? Saya bilang, mau apa? Anda mau sembuh atau mau pulang? Mau sembuh, bagaimana coba? Lalu saya katakan, engkau sudah berjanji, apapun Tuhan berkata, engkau terima. Ya. Tuhan mengatakan engkau harus segera pulang. Kapan? Sekarang juga. Lalu dia mengatakan, baik, saya pulang. Langsung dia mengatakan, baik, saya pulang. Baik, kasih tahu. Lalu suaminya datang, saya songsong, saya mengatakan, maaf ya Pak, saya diundang, Bapak sudah setuju toh, saya diundang. Iya. Dan apa yang Tuhan katakan, saya katakan. Iya. Istrimu segera pulang, dijemput Tuhan. Kapan? Segera, sekarang juga. Oke, dia masuk, bicara sama istrinya. Mam, kalau Tuhan mengatakan begitu, baik, pulang. Kita akan bertemu lagi. Baik Pak, aku pulang. Sekarang semuanya saya serahkan dalam tangan engkau. Dan sampai kita bertemu di surga. Amin. Lalu 12 jam kemudian pulang. Itu resiko sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau kita mau menyalurkan apa yang Tuhan katakan, dan saya tidak berhak untuk mengurangi maupun menambahkan, maka dari itu saudara, saya kerap kali kalau tidak diperintah oleh Tuhan, saya tidak mau datang. Dan saya tidak mau gampang-gampang tumpang tangan, karena risikonya terlalu berat. Sudah 10 orang yang saya harus hantar ke surga. 10 orang minta saya datang untuk didoakan sembuh. Tapi Tuhan mengatakan pulang. Saudara berani malam ini nanti minta datang kepada saya? Lalu kalau Tuhan mengatakan pulang, ayo bingung enggak? Makanya itu jangan main-main ya. Benar, ini saya pernah lakukan. Dan di Advent, rumah sakit Advent, orang laki-laki umurnya barusan 52 tahun. Anak istrinya di situ semua anak Tuhan. Suami ini belum anak Tuhan. Saya diundang, saya mengatakan Tuhan, saya tidak ada waktu. Tuhan mengatakan pergi sebentar saja. Lalu saya datang sama istri saya tidak kenal. Saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus katakan. Lalu mulut saya di ngocros sendiri. Sebab bertobat, waktumu cuma singkat, hanya tinggal 7 hari. Bayangin. Istri saya ngikut saya. Saya ngomong apa? Ya, apa tadi? 7 hari. Waduh. Lalu saya katakan, kau segera bertobat. Waktumu cuma tinggal 7 hari. Kalau engkau tidak bertobat, neraka bagianmu.
Kalau engkau bertobat, surga bagianmu. Cepat minta ampun kepada istrimu, cepat minta ampun kepada anak-anakmu dan pada famili-familimu. Waktumu tinggal 7 hari. Waktu saya tanya, mau bertobat? Ya, saya mau. Terima sekarang. Amin. Lalu dia dibaptiskan oleh pastor karena semua Katolik. Saya bilang, baptiskan, gak apa-apa. Mana saja asal dimeteraikan. Setelah dimeteraikan, lalu hari kedua, seger. Anak-anaknya bilang, loh, papa seger loh. Pendeta itu kurang ajar. Hari kedua sudah jalan, seger. Wah, tapi minta selalu dibasahkan firman Tuhan. Memuji nama Tuhan, basahkan firman Tuhan. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, lebih seger. Lalu sukacita memuji Tuhan. Hari ke-7 pulang. Hari ke-7 sudah ya, saya mau pulang. Pulang. Cara tahu, itu resikonya. Kalau mau tanya Tuhan, harus ambil resiko. Sebab kita akan belajar firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan katakan mesti jadi. Ini loh saudara. Karena kita masa sekarang ini perlu, kenapa? Peka terhadap suara daripada Roh Kudus. Supaya kita tahu apa yang kita harus ambil langkah. Supaya jangan kita tersesat. Yosafat mengambil satu langkah. Aku mencari Tuhan. Benar-benar dia cari Tuhan. Dan dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan dia cari Tuhan sungguh-sungguh bersama-sama dengan orang-orang Yehuda. Karena dia takut akan serangan itu. Dan firman Tuhan selanjutnya berkata ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami sudah tidak tahu. Karena apa? Hidup di dalam ketakutan. Karena serangan ancaman-ancaman dunia ini. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini saudara. Ini rahasia keberhasilan anak-anak Tuhan. Kita boleh takut, kita boleh mendapatkan ancaman, kita dapatkan bahaya dari manapun juga. Tetapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus Tuhan, kita tidak usah takut karena Dia pembela kita. Tetapi ada satu rahasia keberhasilan daripada Yosafat. Ayat ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ini rahasia keberhasilan anak-anak Tuhan. Anak, istri, dan suami semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Kalau saudara, suami, istri, dan anak-anakmu berdiri di hadapan Tuhan, bahaya apapun boleh melanda engkau. Tidak usah takut, jaminan Tuhan akan ada. Ini saya alami. Tidak usah takut. Asal kita seluruh keluarga menghadap kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Dia, tidak usah takut. Karena apa? Kita menantikan akan apa? Sabda daripada Dia. Roh Kudus akan berfirman melalui siapa saja. Yosafat dengan orang Yehuda, anak istrinya menghadap kepada Tuhan. Dan pada waktu dia menghadap, dia menantikan pertolongan daripada Tuhan. Dan apabila hal itu sudah sampai kepada Tuhan, Tuhan segera bertindak. Tuhan pasti menjawab karena Dia berkata apa? Nama Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia itu bicara. Yesus punya nama bicara. Yesus punya nama, Dia pembicara. Dia berkata-kata. Jadi saudara tidak usah takut. Pada waktu saudara sudah berdiri, tunggu firman daripada Tuhan. Rema itu.
firman yang telah timbul dan itu dinamakan rema. Bisa Tuhan berbicara melalui satu ayat Alkitab timbul dari dalam hati. Bisa Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, melalui hambanya yang lain. Tuhan bisa berbicara melalui pendengaran langsung. Tapi yang penting, tunggu firman dari Tuhan. Firman yang menjadi rema itu harus engkau tunggu. Untuk tiap persoalan saudara. Tiap masalah saudara, hadapkan kepada Tuhan. Tetapi harus seluruh keluarga. Ini rahasia keberhasilan. Dan setelah itu tunggu rema, maka segala perkara akan jadi. Yosafat menantikan ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Di sini firman Tuhan melalui seorang Lewi. Dia berkata apa? Jangan takut, jangan gentar, karena Allahmu yang akan berperang ganti engkau. Tetapi anehnya apa? Besok kamu harus menyerang mereka. Lu kok lucu? Kalau Allah yang berperang, kenapa kita harus pergi menyerang? Nah, ini saudara, ini namanya iman. Tuhan akan berperang ganti engkau, tetapi engkau harus beriman, maju perang. Kau pasti menang, karena Allah yang berperang. Kalau engkau sudah mengatakan aku takut, lalu kamu berdoa, katakan kepada Tuhan, kami takut Tuhan. Lalu kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan mengatakan jangan takut, pasti terjadi. Karena berkali hal ini saya alami. Saya hari Sabtu yang lalu baru dapat serangan lagi. Serangan itu apa? Jantung saya ini bocor. Saya sedang duduk mau menyampaikan firman Tuhan di depan mahasiswa. Tahu-tahu jantung saya ini loh. Saya bilang, jantungku ini ada apa? Kok bocor? Lalu lemes semuanya. Saya katakan, Tuhan, saya 5 menit lagi nyampaikan firman-Mu loh Tuhan. Kalau saya mati di tempat ini, tugas saya berarti sudah selesai. Tapi kalau engkau memberikan beban kepada saya dan belum saya selesaikan, engkau tidak akan biarkan onderdil saya ini tidak beres. Saya langsung katakan begitu. Lalu setan yang ngomong, kamu tahu orang yang jantungnya bocor begini, kalau kamu tidak segera istirahat, kamu akan mati mendadak. Saya katakan, kalau mati mendadak berarti tugasku sudah selesai. Allahku punya rencana yang terbaik. 5 menit kemudian saya berdiri, saya khotbah. Dan tepat 1 jam selesai. Saya pulang, sampai di rumah jam 5, sembahyang lagi, jam 6 harus khotbah lagi. Dan sampai jam 9 semuanya selesai. Saya barusan lemes. Istri saya, kenapa kok kamu lemes? Tadi dapat serangan, tapi dalam nama Tuhan Yesus semuanya beres. Dan beres, saudara. Pulang dari Jakarta, langsung kena pilek, kena batuk. Padahal mau bawa firman Tuhan. Lalu saya jatuh sakit, saya bilang, Tuhan, saya mau bawa firman Tuhan itu lusa. Mau pergi ke Semarang Tuhan. Dan selama 2 minggu, kenapa ini serangan pilek batuk kayak begini Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Segala perkara yang terjadi dalam diriku, engkau sudah tahu. Aku mengucap syukur bahwa ini baik buat aku. Lalu setelah saya katakan begitu bagaimana? Saya tidur, saya ambil selimut, tidak bisa keringetan. Meler terus. Sampai tisunya tak baskom.
Istri saya bilang, lu kamu kok tumben saya sakit mendadak? Enggak tahu, tapi puji Tuhan, saya bilang, peduli amat. Saya bilang, Tuhan tahu lusa saya berangkat. Kalau hari ini diserang, itu hanya satu permainan setan, tidak masalah. Saya bilang, puji Tuhan, tidur saya, peduli amat. Lalu pagi-pagi saya bilang, Tuhan, bagaimana ini? Tuhan berbicara, hari ini sembuh. Besok kamu berangkat ke Semarang. Saya bilang, amin. Pagi-pagi istri saya tanya, bagaimana? Tuhan sudah berfirman, sembuh hari ini, amin. Lalu istri bilang, biasanya pilek itu mingguan loh. Iya biasanya. Tapi hamba Tuhan tidak biasa. Sebab dia sudah berfirman, hari ini sembuh. Langsung saya pagi bangun. Saya katakan, pilek, batuk. Sesuai dengan firman dia, semuanya sembuh hari ini. Lalu ada suara, hari ini kan masih sehari. Enggak, saya bilang. Hari ini pagi mulai saya tambahi sendiri. Untung saya bilang enggak. Kalau bilang iya, wah sakitnya sehari lagi. Enggak mau saya. Enggak, hari ini berarti pagi ini. Lalu apa terjadi? Sembuh total. Istri saya bilang, ini kok aneh, orang batuk pilek kayak begitu non-stop 1 hari selesai. Iya. Maka kamu harus tahu, Allahku Allah kuasa. Kalau dia sudah berfirman, firman sudah menjadi rema, aminkan, mesti jadi. Kalau ada bisian-bisian mau datang, katakan itu semu setan. Itu barusan saya mau berangkat ke sini, habis rapat, habis persekutuan rapat jam 11 malam, sudah copot-copot sama istri saya sudah tidur. Istri bilang, aduh sudah enak ya bisa tidur ya. Sudah Pak Plus baru ngomong enak ya, bel, kring, terima orang, coba jar kesek, terus kring, ya sudah terima. Halo. Tolong Pak Yusa, kenapa? Pembantu saya kerasukan setan. Kamu tengking sendiri dong. Sudah ditengkingi terus dari jam 5, enggak bisa. Waduh, saya bilang Tuhan, ini kenapa sih Tuhan? Tuhan mengatakan, kamu pergi saja sebentar. Ya, saya ganti pakaian, saya pergi sana. Di mana letaknya ini? Anak-anak Tuhan tidak punya kuasa. Ini letaknya di mana? Saya bilang. Bukan saya sombong, tidak. Kenapa tidak punya kuasa? Saya katakan, tidak tahu. Baik, nanti kita tahu yuk. Semua orang kumpul sana, setannya teriak-teriak. Lalu saya datang, setannya tahu kurang ajar ya. Madep sana, teriak-teriak madep tembok. Saya tumpangin tangan di kepalanya, saya bilang, dalam karunia lidah Tuhan, apa yang saya harus berbuat? Tuhan ngomong, puter, pandang matanya, usir. Oh beres, tak puter jaget ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kamu keluar. Hanya perkataan itu. Setannya ngomong apa? Ya sudah, saya tak tinggal kamu, tak tinggal ya. Wong saya takut, saya tak pergi. Langsung keluar setannya. Dan pembantunya itu kaget. Loh, kok orang banyak kayak begini? Malu saya, ada apa? Nah, lalu saya bilang, sudah saya mau pulang, saya mau tidur. Saudara tahu? Kenapa masalahnya? Dan hal itu, lalu orang ini, anak Tuhan ini kumpul sama orang pembantunya itu, lalu ditanya, kamu tadi pergi mana? Kamu kok kerasukan setan? Kamu kok ngomong begini. Pembantunya jadi malah takut. Aku kerasukan setan? Iya. Ngomong apa? Ngomong gini. Wah, loh dia, nanti setannya masuk lagi. Ayo hati-hati, nanti masuk lagi. Masuk. Jam 4 pagi setannya masuk lagi. Nah, saya dicari lagi. Saya datang, loh wong sudah pergi kok masuk. Saya bilang, oh saya tanya Tuhan kenapa? Lah anak-anakku itu toh
Wong setan sudah pergi, pembantunya malah ditakut-takuti nanti masuk lagi. Lah kan pada wae diundang meneh. Masuk kelentung. Lah piung meneh. Saya berkata, engkau anak-anak Tuhan, jangan mau ditipu setan. Setan itu mengacau dari luar supaya Anda terpengaruh dan akhirnya engkau berkata dan hal itu jadi. Harus hati-hati. Kalau engkau sudah dengar firman Tuhan, yang Tuhan mengatakan sudah keluar, imani sudah keluar, dan engkau tinggal mengucap syukur, maka segala perkara akan terjadi. Jangan ditipu. Kalau lihat itu kelihatannya masih, katakan itu hanya semu, itu hanya tipuan setan, dan hal itu tidak akan terjadi. Karena firman Tuhan mesti terjadi. Yosafat pada waktu dia dengar daripada seorang Lewi itu bahwa Tuhan yang berperang, tetapi kamu harus pergi menyerang. Yosafat percaya dan dia lakukan hal itu. Dia berkata kepada orang-orang Yehuda ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosua dan Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ini loh saudara. Engkau tinggal percaya akan firman Tuhan yang menjadi rema dan engkau akan menjadi berhasil. Dan engkau percaya kepada Allahmu, kau akan berdiri teguh, tidak akan digoyahkan. Penyakit boleh, segala perkara boleh menyerang, tetapi engkau tidak akan tergoyahkan kalau engkau harapmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau harus percaya adanya rema yang datang. Maka pada saat itu Yosafat yang memimpin tentaranya maju perang. Dan apa yang saudara perhatikan? Lalu ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai, perhatikan, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu ayat 25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Kalau saudara sudah mendapatkan rema, firman Tuhan yang menjadi suatu rema buat Anda, itu pegang. Lalu apa tindakan saudara? Saudara harus bersorak memuji Tuhan. Saudara harus memuliakan Tuhan, menyanyi. Itu tandanya saudara percaya bahwa firman Allah ya dan amin. Dan Allah akan duduk di atas puji-pujian orang-orang Israel. Kalau Allah duduk di dalam puji-pujiannya anak-anaknya, maka Allah akan bertindak dan dia memukul kalah musuh-musuh. Dan engkau tinggal terima jarahan. Ini loh saudara. Ini rahasia keberhasilan daripada anak-anak Tuhan. Saudara dan saya sekarang adalah berperang dengan kuasa dan penguasa di udara. Saudara berperang dengan penyakit. Saudara berperang dengan ekonomi. Saudara berperang dengan masalah-masalah keluarga. Berperang dengan anak-anak dunia ini. Tetapi percayalah bahwa engkau Allah besertamu. Tinggal engkau menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Serahkan masalahmu, tunggu Tuhan berfirman, maka engkau jalankan. Lalu ucapkan syukur. Jangan pikirkan lagi ketakutan. Jangan pikirkan masalahmu. Jangan pikirkan penyakitmu. Tapi pandanglah pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Dia akan menyelesaikan. Dan kau akan terima jarahan untuk kesenangan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan akan firman daripada Tuhan.
Apa menjadi masalah daripada saudara-saudara? Sakit penyakitkah? Ekonomikah? Masalahkah keluarga? Saudara perhatikan. Katakan kepada Tuhan terus terang. Tuhan, aku takut. Aku tidak berani menghadapi kenyataan ini, Tuhan. Masalah ujian, masalah teman hidup, masalah-masalah yang lain. Katakan kepada Tuhan, pekerjaan-pekerjaan saudara. Katakan terus terang kepada Tuhan bahwa engkau takut, engkau khawatir, engkau bingung menghadapi, engkau tidak tahu apa yang harus diperbuat. Seperti Yosafat, katakan terus terang kepada Tuhan. Setelah itu tunggu apa yang Tuhan firmankan kepadamu. Tidak seluruh firman ini masuk, tapi ada satu demi satu akan muncul menjadi suatu rema. Ataukah Tuhan Roh Kudus sendiri berbicara kepada saudara? Ini penting. Dan kalau engkau sudah mendapatkan, pegang teguh, ucapkan syukur, maka engkau akan melihat kuasa Allah. Kalau Allah nanti bertindak, maka engkau akan menjadi berkat. Kau akan menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Dan banyak orang akan dengan sendirinya datang mencari Allah yang benar. Oh Tuhan, dengarlah doa anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau lihat ketakutan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada tiap-tiap anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, Engkau menyuruh hamba-Mu mendidik anak-anak-Mu untuk bergantung kepadamu, bukan bergantung kepada hamba Tuhan, bukan bergantung kepada manusia yang lain, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau Tuhan belum berfirman, minta terus. Ketuk pintu kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Percayalah, pintu surga pasti dibuka untuk engkau dan saya. Oh Tuhan, hamba-Mu percaya. Ketukan pintu anak-anak-Mu engkau dengar, dan surga segera engkau buka. Tuhan Yesus, Engkau turun berfirmanlah, Engkau bertindaklah pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang ajaib, Allahku yang heran. Pada saat ini Tuhan, Engkau bertindak kepada anak-anak-Mu pada saat ini. Engkau jamah masalah mereka, sakit penyakit mereka. Tumpangkan tangan kepada sakit di tempat Anda sakit. Allah-Mu akan jamah, Allah-Mu akan jamah, Allah-Mu akan bertindak untuk engkau. Oh Yesus, kata karatanya, kata karya, kata karya, kata. Allahku, engkau bertindak pada saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan, engkau bertindak Allahku. Haleluya Tuhan, Allahku yang ajaib, engkau bertindak. Sama anak-anak-Mu Tuhan, sama anak-anak-Mu Tuhan. Oh Yesus, kata karya, kata karya. Tuhan, terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Percayalah, Allah-Mu sudah jamah engkau. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kebangunan rohani yang pertama, saya tidak digerakkan untuk memanggil saudara berdiri maupun ke depan. Saya tidak, mungkin nanti hari-hari yang lain. Saya tidak berani melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Saudara akan tahu jamahan Tuhan. Ucapkan syukur, maka engkau akan melihat kuasa Allah bertindak buat engkau. Dan kau akan melihat dan menerima jarahan-jarahan itu. Kuasanya akan kamu terima. Dan percayalah, Allahmu ajaib. Karena dia sudah bertindak untuk engkau dan saya. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anakmu kembali dalam tanganmu. Kuasamu bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.